Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita alhamdulillah dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang berbahagia ini. Dalam rangkaian kita mengisi waktu, mengisi nikmat umur yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan sisa umur yang diberikan Allah kepada kita selalu dalam keberkahan, selalu dalam manfaat, selalu dalam pertambahan nikmat, pertambahan ilmu, pertambahan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas tentang perjalanan hidup atau manaqib para ulama, para salafun salihun, yang mana mereka di dalam hidup mereka yang mereka utamakan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita akan mencoba meneliti, memperhatikan, mudah-mudahan nantinya kita dapat meniru jejak langkah mereka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persembahkan sebuah biografi singkat para aulia yang telah memperkenalkan, memperjuangkan serta memiliki kontribusi besar dalam dakwah Islam di Nusantara ini. Mereka para ulama itu telah kembali ke rahmatullah. Namun warisan jejak, karamah serta ilmunya tetap abadi dan berkembang seiring berkembangnya umat Islam di Indonesia. Jadi kita mencoba mempelajari, mengenal bagaimana perjalanan hidup mereka, yang mana mereka telah mengukirkan dengan tinta emas Indonesia negara kita ini menjadi negara yang terbesar penduduk Islamnya, Muslim terbesar di seluruh dunia. Makam mereka bertaburan di sepanjang Nusantara. Ini menjadi salah satu bukti bahwa para Alawiyin telah menjadi pelopor Islam di Indonesia. Jadi Islamnya kita di negara Indonesia ini adalah berkat daripada perjuangan para zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka datang dari negeri yang sangat jauh, yaitu dari negeri Yaman, tepatnya di Hadramaut. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi negeri yang mulia itu, yang dijuluki negeri sejuta wali. Mudah-mudahan kita, anak buah kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat, diberikan Allah Ta'ala rezeki yang luas, umur yang panjang, sehingga kita dapat menziarahi makam-makam para leluhur mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini menjadi salah satu bukti bahwa para Alawiyin telah menjadi pelopor Islam di Indonesia. Setiap waktu makam mereka tak pernah sepi dari para penziarah. Lantunan tahlil dan doa terus mengalir dari lisan kaum muslimin. Jadi luar biasa. Makam-makam mereka itu dikunjungi orang, diziarahi orang. Itu ada alamat mereka itu orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang datang ziarah ke makam mereka itu berkeyakinan bahwa pada ketika menziarahi makam mereka, mereka akan mendapatkan keberkahan. Mereka akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan. Setiap acara haul untuk memperingati kewafatan mereka, ribuan manusia berbondong-bondong menghadirinya. Ini menandakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hati hamba, yang memberikan ilham kepada hamba, memberikan geretek hati kepada hamba untuk menghadiri haul mereka, untuk menghadiri peringatan 1 tahun kewafatan mereka.
lantunan tahlil, doa terus mengalir dari lisan kaum muslimin. Setiap acara haul untuk memperingati kewafatan mereka, ribuan manusia berbondong-bondong menghadirinya. Jadi sangat beruntung mereka itulah yang mana sewaktu mereka hidup sudah rajin beribadah, sudah banyak memiliki ilmu. Setelah mereka wafat, makam mereka, kubur mereka diziarahi orang. Betapa beruntungnya mereka. Adapun kita, wallahu a'lam. Kalau kita setelah wafat bagaimana? Makam kita apakah diziarahi orang? Apakah anak-anak kita ingat kepada kita? Apakah teman-teman kita ingat kepada kita? Tapi kalau orang-orang saleh, orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang dari seluruh penjuru datang ke makam mereka dengan mengeluarkan ongkos, menyisihkan waktu untuk mengambil keberkahan di makam mereka. Tak hanya sekedar berziarah, mereka juga datang untuk mengharapkan berkah melalui karomah yang sang Habib yang diyakini tetap ada. Jadi mereka datang untuk mengharapkan berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ialah ziyadatu khairil ilahi. Bertambah-tambahnya keberkahan. Bertambah-tambahnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup orang itu dikatakan berkah kalau isi dalam hidup mereka itu ibadah, menolong orang, memberi manfaat kepada orang lain, baik daripada hartanya, jabatannya, tenaganya, pikirannya, dia gunakan untuk menolong agama Allah, itu dinamakan orang itu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumahnya yang besar, dia tampung untuk orang berzikir kepada Allah, untuk orang bersalawat kepada Rasulullah, untuk orang mengkaji ilmu-ilmu agama. Rumah seperti itu dikatakan rumah yang berberkah. Harta yang berberkah, harta yang ia gunakan, pondok pesantren, untuk membantu majelis taklim, dan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Itulah harta yang berberkah. Kemudian umur yang berberkah ialah umur yang kita gunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain, menolong orang lain, untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang kepada kita. Seorang orientalis barat, Snok Horgen, menuliskan bahwa banyak para ulama dari kaum Alawiyin asal Hadramaut yang sangat berpengaruh dan menjadi pusat rujukan kaum muslimin di Indonesia. Mereka memiliki jasa besar dalam menorehkan jejak dakwah di seluruh pelosok negeri ini. Ada orang barat yang meneliti, yang mana kata beliau, orang barat tadi mengatakan bahwasanya kaum Alawiyin, para zuriat Rasul dari Hadramaut itu sangat berpengaruh dan menjadi rujukan kaum muslimin di Indonesia. Inilah pentingnya kita mengkaji sejarah awal masuknya Islam ke negeri Indonesia, yang mana dibawa oleh kaum Alawiyin dari negeri Hadramaut. Kita terhutang besar kepada orang-orang Hadramaut. Islamnya kita orang Indonesia, ini berkat jasa mereka, orang-orang negeri Hadramaut. Para sayyid asal Hadramaut memiliki peranan yang sangat besar dalam dakwah Islamiyah di Asia Tenggara, khususnya negeri kita Indonesia. Semua ahli sejarah telah menyebutkan betapa besarnya usaha dan peranan mereka. Hijrahnya mereka dari Hadramaut ke tempat yang jaraknya ribuan mil dengan menyeberangi lautan, tidaklah bertujuan kecuali untuk menyebarkan Islam. Dan mereka tidak sedikit pun mencari keuntungan materi maupun moral. Itulah yang dikatakan sejarah Prancis Gustave Le Bon
tentang peranan para habaib dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Jadi mereka bertujuan untuk menyebarkan agama datuk mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tujuan lain kecuali mengharap ridha Allah, mengharap kebahagiaan, mengharap supaya datuk mereka Rasulullah tersenyum dengan usaha yang mereka kerjakan. Kita pun di zaman sekarang menikmati nikmat Islam, mudah-mudahan kita dapat mengisi umur kita, kesempatan kita dengan sesuatu yang membahagiakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang ke suatu tempat dengan ketawakalan yang sangat tinggi. Kita teliti, kita perhatikan para habaib. Mereka datang ke suatu tempat dengan penuh tawakal. Kalau kita mau berangkat ke tempat yang jauh, tentunya kita akan mencari adakah di sana keluarga, adakah di sana teman, adakah di sana orang yang dapat kita hubungi. Adapun para habaib, mereka datang ke suatu tempat tanpa ada kenalan terlebih dahulu. Mereka dengan keyakinan dimanapun mereka hidup, dimanapun mereka berpijak, disitulah ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberi rezeki kepada hambanya. Tidak mungkin mentelantarkan hamba-hambanya yang berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka menjalin hubungan sosial dengan baik. Inilah adab, akhlak yang mereka utamakan. Setiap mereka datang ke suatu tempat, mereka membawa adab, akhlak yang baik. Sehingga dengan mudah mereka berinteraksi, berhubungan dengan sesama masyarakat di tempat tersebut. Dengan istilah, di mana langit dijunjung di situ, apa namanya itulah, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Itu kata pepatah yang sangat tepat untuk mereka. Ada kalanya hubungan silaturahmi mereka dengan melalui ikatan pernikahan, pendidikan, maupun dengan serikat dagang. Mereka juga menjalin hubungan baik dengan penguasa setempat. Akhlak dan budi pekerti yang mereka tunjukkan membuat masyarakat dan tokoh-tokoh wilayah setempat tertarik dan bersimpati. Nah, inilah keistimewaan mereka, cepat beradaptasi, cepat dekat dengan orang kampung tersebut. Karena mereka mengandalkan akhlak, adab. Jadi mudah-mudahan kita kalau berangkat ke suatu tempat, kita meniru jejak langkah mereka ini, mengutamakan adab, akhlak. Karena seseorang itu nilainya pada adabnya, akhlaknya. Orang akan senang kepada seseorang kalau dia memiliki akhlak yang baik. Mereka berdakwah sesuai dengan caranya masing-masing. Meskipun cara dakwah mereka berbeda, namun mereka tetap berpegang teguh dalam satu ikatan akidah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara dakwah boleh berbeda, tapi mereka diikat dengan satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita di zaman sekarang ini seperti itu juga. Bagaimanapun cara dakwahnya, masing-masing cara dakwah mereka. Mudah-mudahan sama-sama mengajak umat, mengajak masyarakat menuju jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita saling merendahkan, saling menghina, saling mencaci kepada satu dengan yang lainnya. Antara guru si fulan dengan guru yang fulan yang satunya. Tidak boleh saling menghina. Karena mereka sama-sama mengharapkan ridha Allah. Sama-sama mengharapkan kasih sayang Allah. Sama-sama mengharapkan kebahagiaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mewarisi sifat datuk mereka, Al-Imam Ali Zainal Abidin, yang perilakunya agung dan sangat mulia. Imam Ali Zainal Abidin dikenal dengan sebutan As-Sajjad, orang yang sangat banyak sujud karena banyaknya ibadah yang beliau kerjakan.
Setiap malam beliau salat 1000 rakaat. Allah, Allah. Adapun kita, bagaimana salat kita? Ya Allah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad telah mensifati mereka dalam seuntai syair. Tabatu ala qadamin nabiyyi was-sahbi wattabi'ina lahum fasal wa tatabba'i ma wa madaw ala qasdi as-sabili ila al-'ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Mereka tetap dalam jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta generasi sesudahnya. Maka tanyakan kepadanya dan ikuti jejak mereka. Mereka menelusuri jalan menuju kemuliaan dan ketinggian. Setapak demi setapak mereka telusuri dengan kegigihan dan kesungguhan. Itulah mereka para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah, jejak langkah para sahabatnya Rasulullah, serta generasi sesudah mereka itu para tabi'in. Karena mereka itu orang-orang yang dimuliakan Allah. Sudah sepantasnya lah kita, orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, meniru jejak langkah mereka. Menapak tilas bagaimana kehidupan mereka.